Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan. Dari pelaksanaan itu ada gift yang diberikan, kemudian ada promosi, website, blog ditutup, ada gift yang diterima. Kembali di Inside Story, pemirsa, polisi menyita uang tunai 73 miliar dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus urus operasi dan data. Kita penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius dalam judi online. Kita warga negara. Nanti katanya polisi mau jalan kok. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. PPATK menyebut ada masyarakat yang menghabiskan 70% gaji untuk judi online. Kelompok ini adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal 1 juta rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat karena nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dengan nominal Rp10.000. Tidak banyak kegiatan di luar, plus teknologi yang begitu berkembang, mereka dengan mudah bisa mengakses ya dari permainan-permainan yang ada, termasuk judi online. Nah, itu merebak tuh fluktuatif perkembangan harganya itu jumlah pemain itu sampai di atas ratusan persen. Tadi data-data sudah disampaikan ya oleh MNC bagaimana di tahun 2022 57 miliar berkembang di 2023 menjadi 327 triliun ya. Dan sampai saat ini di semester 1 ini udah lebih dari 100 triliun perputaran dari judi online yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat demografinya nih Mbak Angel, itu 80% dari hampir 4 juta pemain judi online itu 80% itu adalah berpenghasilan di bawah bermain di bawah 100.000. Jadi kalau katakanlah rata-rata pendapatan dari masyarakat kita di kelas menengah bawah itu 170.000 ya, lalu dimainkan untuk judi online 100.000, itu kan memang 70% pendapatannya dipakai untuk judi online. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin para pemain judi online itu, pria memang lebih banyak ya, 3,2 juta. Wanitanya ada 583.000 pemain. Dan ini mengkhawatirkan kita ya, para pemain ini usia yang di bawah 11 tahun itu
jumlahnya ada 1.160. Lalu kemudian antara 11 sampai 16 tahun ada 4.500 lebih. Dan yang terbesar itu usia di 20 sampai 30 ada 2 juta lebih ya. Oke. Dan kalau umur 80 itu ada juga ya 1.697.000 pemain. Oke. Baik. Dari yang kita lihat profesinya hampir semua profesi itu juga ikut bermain ya. Hampir semua. Ada ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, sampai anak-anak SD gitu ya. Karyawan swasta misalnya itu total dari pemain judi online itu ada 1,9 juta. Pengusaha 644.000. Oke. Ada pegawai BUMN sampai 27.000. Ibu rumah tangga tuh 102.000 lebih. Bahkan ibu rumah Ada tangga juga ya Pak? akuntan. Gimana Mbak Inja? Bahkan ibu rumah tangga juga turut serta bermain ya Iya, dari analisis. iya. Ada pegawai negeri 54.000, TNI Polri juga ada nih. Oke. Jumlahnya juga cukup besar ya. Nelayan, petani. Jadi semua lapisan masyarakat kita itu ikut di bermain judi dan ini sangat masif. Pernyataan kesiapan Budi Ari diperiksa terkait judi online disampaikannya usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu kemarin. Budi menegaskan dirinya mendukung penegakan hukum proses judi online. Meski demikian, Budi menyatakan saat ini dirinya fokus pada pekerjaannya di Kementerian Koperasi. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Pak? Solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online. Dari ke-15 tersangka itu, 11 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan Anyus melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengapresiasi Satgas Judi Online yang telah mengungkap kasus judi online ini dengan terang benderang. Ia menegaskan pihak kepolisian untuk menyelidiki siapa yang mengendalikan judi online. Semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak di bawah umur sampai kepada orang di atas umur, kira-kira begitu. Dan juga lapisan sosial yang disasar oleh bandar, pengedar, peredaran gelap narkoba juga semua lapisan sosial. Jadi mulai dari orang-orang yang berada maupun orang-orang yang tidak berada. Jadi judi online juga mirip persis dengan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Jadi kami kemarin tercengang ketika mendengarkan dari Kepala PPATK terkait dengan bagaimana masifnya. Jadi mereka TSM itu, jadi memang sudah TSM, terstruktur sekali. Kemudian juga mereka sistematis dan masif melakukan ini. Jadi oleh karena itu kita patut kita apresiasi kepada Satgas Judi Online yang kemudian mampu menemukan dan menangkap. Dan herannya yang lakukan itu adalah orang dalam. Betul. Dan ini juga menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak melibatkan orang dalam. Nah, karena itu pertanyaannya adalah, apakah belasan orang yang ditangkap yang bekerja di Kementerian Komdigi, yang namanya sekarang Komdigi, itu di-hire oleh pihak luar atau di-hire oleh pihak dalam? Jadi siapa yang meng-hire mereka itu di dalam ini? Apakah orang luar, katakanlah jaringan bandar judi online, lalu meng-hire mereka, masuk mereka, kemudian mereka diolah, atau orang dalam sendiri, orang-orang dalam tertentu, yang kemudian mengetahui dan meng-hire mereka ini, sehingga bukan membinasakan situs-situs judi online, justru mereka membina, dan cuannya tadi disebut 8, sekian miliar per bulan. Itu sangat fantastis angka itu. Nah, karena itu mereka perlu diselidiki. Jadi kita berharap kepolisian tidak hanya sampai kepada orang-orang yang ditangkap itu, tapi juga harus memastikan siapa yang mengendalikan mereka. Apakah outsider atau insider yang mengendalikan mereka. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan, tidak dianggap sepele.
karena dia begitu terstruktur, dia sangat sistematis, dan dia juga sangat masif bermain. Gunawan Satbor dan rekannya Ahmad Supendi ditetapkan sebagai tersangka karena mempromosikan judi online. Inside Story akan kembali usai jeda berikut.